Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas seri Silo season 3 episode kedua. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya Juliet kehilangan ingatan karena obat yang diberikan Camille. Namun di makanannya, ia diberi surat untuk pergi ke pasar jika ingin mengetahui kebenaran. Sementara di masa lalu, Charlotte adik Daniel yang merupakan pilot pesawat tempur bisa pulang namun dalam keadaan hilang ingatan. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat Daniel yang sedang menemani Charlotte. Charlotte benar-benar tidak mengingat apapun sehingga Daniel mengingatkan Charlotte tentang hubungan mereka. Walau Charlotte tidak bisa mengingat Daniel, namun ia tidak defensif padanya. Charlotte masih tak mengingat apapun dan hal ini membuat Daniel frustasi. Saat membuat kopi, Daniel bertemu seorang pria bernama Dr. Victor. I'm afraid to tell you that I'm the reason she doesn't remember you. Victor adalah dokter yang merawat Charlotte dan berkata kalau ialah yang bertanggung jawab membuat Charlotte hilang ingatan. Victor menjelaskan kalau Charlotte diberi obat seperti memasang jembatan antara ia dan ingatannya. Jika digunakan terlalu lama, hilang ingatan ini bisa menjadi permanen. Namun dengan dosis dan waktu yang tepat, ingatan Charlotte akan kembali, namun ingatan yang ingin dihilangkan bisa dipilih. Daniel baru mendengarnya sehingga ia tak mengerti dan tak mempercayainya. Victor menjelaskan untuk mengembalikan ingatan itu cukup dengan Daniel menceritakan kehidupan Charlotte. Setelah penggunaan obat dihentikan, Daniel harus terus berbicara dengan Charlotte dan ingatannya pasti akan kembali. Victor menjelaskan alasan kenapa Charlotte diberi obat adalah ia satu-satunya orang yang selamat dari penyerangan ke Iran. Hal ini bisa memberi Charlotte trauma berkepanjangan yang bisa menghancurkan hidupnya. Dengan metode ini, Victor bisa menghapus trauma itu sehingga Charlotte bisa kembali hidup normal seolah penyerangan ke Iran tak pernah terjadi. Could I tell her a lie? Would she believe it? Daniel bertanya apa ia boleh berbohong. Victor menjawab secara teknis bisa, namun akan butuh waktu lebih lama sampai Charlotte mempercayainya. Sementara jika ingatan asli akan lebih tertrigger karena ingatan itu sudah ada namun Charlotte hanya tidak bisa melihatnya. Victor juga memberitahu kalau ingatan bukan hanya di otak tapi di seluruh tubuh. Jika Daniel menunjukkan barang dari masa lalu Charlotte akan mempercepat pemulihan ingatannya. Keesokan harinya, Daniel pergi ke kafe bersama Anna, sekretaris senator. Daniel menceritakan tentang keadaan Charlotte sekarang dan apa yang harus ia lakukan. Anna meminta izin apa ia boleh menjenguk Charlotte dan Daniel mengizinkannya. Di saat yang sama, wanita ini bernama Helen dan ia adalah seorang reporter di akhir season kedua yang bertemu dengan Daniel. Helen berkata ia baru dari kantor Daniel dan mendengar apa yang terjadi pada Charlotte. Helen bertanya di mana Charlotte dirawat dan Daniel memberitahunya. Helen berkata kalau rumah sakit itu mahal. Anna menjawab kalau Dr. Victor sudah merawat veteran tempur bebas biaya selama bertahun-tahun. Ternyata Helen tahu Dr. Victor. Percobaan pertama obat penghilang ingatan dilakukan pada narapidana dari negara yang memiliki hutang besar pada Amerika. Anna menjawab kalau yang Victor lakukan hanyalah membantu veteran tempur untuk melupakan traumanya. Ia membuat penjahat lupa kalau mereka penjahat sehingga bisa hidup dengan normal. Helen menjawab bukannya itu meresahkan karena Victor mengatur apa yang bisa dan tidak bisa dilupakan. Daniel menjawab kalau masalah ini cukup rumit, kemudian Helen pergi. Anna mengingatkan Daniel untuk tidak dekat dengan reporter. Reporter akan melakukan apapun untuk membuat berita menarik. What'd she get? You told her where Charlotte's being treated. Daniel terlalu polos, bahkan ia memberitahu lokasi Charlotte sekarang secara cuma-cuma. Waktu berlalu, Helen ke rumah sakit Charlotte. Ia mengenalkan kalau ia adalah orang suruhan Daniel untuk memeriksa Charlotte. Helen diizinkan untuk membawa Charlotte keluar rumah sakit mencari udara segar. Tentunya Charlotte juga tidak mengingat Helen. Helen bertanya apa ada orang militer yang mengunjunginya, namun Charlotte membantahnya. Helen memberitahu kalau ia adalah seorang reporter. Helen dan Charlotte pernah bertemu beberapa kali karena Charlotte pernah khawatir dengan misinya. Charlotte tidak mengingat tentang misi itu dan itulah kenapa Helen kesini untuk membuat Charlotte mengingatnya. Saat Charlotte melihat Helen membuka buku, sedikit ingatan masa lalunya kembali. Di sebuah mobil, Charlotte dan Helen bersama dan Helen juga sedang menulis. Mereka membicarakan sesuatu yang menggelisahkan sehingga terlihat kalau Charlotte mengalami panic attack. Di saat yang sama, dari kejauhan ada seorang pria tua misterius yang mengawasi. Waktu berlalu, Charlotte sudah di kamarnya dan Dr. Victor menenangkannya. Daniel sudah mendengar kondisi Charlotte sehingga datang secepatnya. Setelah Charlotte tenang, Daniel dibawa menemui Helen yang ditangkap.
Saat Helen akan pergi, Daniel meminta penjelasan. Helen memberitahu kalau ia tak menemui Charlotte karena malah Charlotte yang menemuinya. Charlotte membaca artikel Helen dan ia kira Helen bisa dipercaya. Mereka bertemu secara diam-diam karena ada yang aneh dengan misinya ke Iran. Pemerintah bersikeras untuk berperang melawan Iran. Charlotte memberitahu Helen kalau tak semua misi Iran berkaitan dengan nuklir. Salah satunya adalah misi Charlotte. Tugasnya adalah untuk menghancurkan sebuah bunker. Semua orang di skuad Charlotte meninggal dan Charlotte di sini dan ingatannya dihilangkan tanpa izin. Menurut Helen, kalau pemerintah tidak ingin Helen ingat tentang misi itu. Helen ke sini bukan untuk mencari informasi, melainkan untuk membuat Charlotte mengingat misi itu lagi. Kembali ke masa depan. Saat Juliet membakar surat di saat yang sama ada yang mengetuk pintu. Juliet mematikan api, kemudian membuka pintu dan ternyata itu adalah Camille. Camille kesini untuk mengecek keadaan Juliet, namun Juliet berkata kalau ia baik-baik saja. It smells like smoke in here. Reheated some pizza? Camille mencium bau asap dan Juliet menjawab kalau ia sedang menghangatkan pizza. Camille tidak memaksa masuk sehingga sekarang Juliet aman. Di tempat lain, Camille kembali ke ruang IT. Ternyata AI sudah tahu tentang kertas yang diterima Juliet karena kamarnya memang disimpan kamera pengawas. AI tidak mengkhawatirkan surat itu, namun Juliet yang berbohong pada Camille. Artinya saat ini Juliet tidak mempercayai Camille. Obat hanya bisa menghapus ingatan lama. Namun jika Juliet tidak mempercayai naratif baru akan timbul masalah yang lebih besar. I don't understand why this is taking so long. Camille tidak mengerti kenapa ini sangat lama karena yang awalnya akan mereka hapus hanyalah ingatan Juliet saat di luar silo. AI menjawab kalau ia memiliki 350 tahun data kalau protokol ini efektif. 6 silo telah berhasil diriset termasuk silo 18 140 tahun yang lalu. Walau cara ini terbukti efektif, namun tetap ada pengecualian karena ada anomali seperti Juliet. Mimpi Juliet mengindikasikan beberapa kenangannya kembali. AI ingin melanjutkan protokol selama 2 minggu lagi, tingkatkan keamanan dan buat Juliet menjadi sekutu yang bisa dipercaya. Di tempat lain, sheriff sedang di kantornya. Tak lama kemudian ada yang ingin melapor. Wanita ini adalah saudari Orla, wakil kepala persediaan. Ia di sini untuk melapor kalau Orla menghilang. Ia menjelaskan kalau setiap malam setelah pulang bekerja, Orla pasti akan menemuinya, namun semalam Orla tak datang. Orang tua mereka sudah sangat tua. Mereka membuat janji untuk tidak membuat orang tua mereka cemas. Sehingga sejak mereka kecil tidak boleh ada yang hilang tanpa alasan yang bisa menimbulkan kepanikan. Itulah kenapa ia pikir ada yang salah pada Orla. Di tempat lain, Juliet kembali menerima surat baru. Ia diminta pergi ke tempat rapat dewan pertama di siang hari. Saat melihat kertas, membuat ia mengingat saat Shirley memberinya makanan saat Juliet baru akan pergi keluar silo. Isi kotak makanan ada sebuah surat dari Martha, senior mekanik berkata kalau mereka baik-baik saja disuplai. Karena Juliet mengingat sedikit tentang Shirley dan Martha, Juliet ingin menemui mereka. Karena keamanan ditingkatkan, seorang polisi akan menemani Juliet. Shirley melihat Juliet, namun dia masih tak ingin bicara dengannya sehingga bersembunyi. Knox sadar apa yang Shirley lakukan dan menyarankannya untuk bertemu Juliet. Sementara itu, ternyata Juliet ingin ke lantai bawah karena ingin berbicara dengan Martha. Karena jalan ke bawah rusak, mereka tidak bisa turun begitu saja. Madam Mayor, can I ask why you want to go down? Do I have to give you a reason? Kemudian Knox menemui mereka. Knox bertanya kenapa Juliet ingin turun ke lantai bawah. Juliet menjawab kalau ia ingin bertemu dengan Martha. Knox memberitahu kalau saat ini Martha sedang di lantai atas untuk membawa persediaan medis dan seharusnya sebentar lagi akan kembali. Juliet akan menunggu dan sambil menunggu Knox ingin berbicara secara pribadi dengan Juliet. Camille memberi Knox instruksi untuk berbicara dengan Juliet agar tidak merusak pengembalian ingatannya. Di episode sebelumnya, Juliet bertanya tentang Bernard pada Shirley. Knox memberitahu saat pemberontakan ada seorang pria yang turun ke dasar silo dengan bantuan Shirley dan ia adalah wakil Bernard, Lucas. Lucas berkata kalau mungkin Juliet masih hidup karena saat kamera rusak Juliet masih hidup. Karena Juliet tidak bisa berbicara dengan Bernard, mungkin berbicara dengan Lucas akan membantu. Masalahnya setelah pemberontakan Lucas tak pernah terlihat lagi dan itu sudah 3 bulan berlalu. Juliet bertanya kenapa Shirley tidak memberitahunya secara langsung. Knox menjawab kalau Shirley punya kebiasaan menjadi defensif saat tersakiti. Saat pertama kali Juliet kembali, Shirley menginap di luar kamar rumah sakit Juliet selama 10 hari. Saat pertama kali Shirley dan Juliet bertemu, Juliet tidak mengingat Shirley. Untuk saat ini, berbicara dengan Juliet terlalu menyakitkan untuk Shirley. Tak lama kemudian Martha datang.
Juliet hanya ingin bicara sehingga mereka pergi ke kantin. Juliet menjelaskan kalau dari perkataan Camille saat ia kecil ia sering menghabiskan waktu di bengkel Martha. Juliet ingin tahu kenapa ia sering menemui Martha dan Martha menjawab untuk mendapatkan nasihat. I got a note last night. Did you send it? Juliet memberitahu Martha kalau semalam ia mendapatkan sebuah pesan rahasia. Ia pikir yang mengirimnya adalah Martha, namun Martha membantahnya. Juliet memberitahu kalau ia mengingat surat yang dikirim Martha sebelum Juliet pergi keluar silo. Yang dilakukan Martha sangat berbahaya sehingga Juliet tahu kalau Martha tidak mungkin melakukannya pada orang random. Juliet memberitahu kalau surat itu memintanya pergi ke marketplace jam 2 siang. Juliet masih ragu apakah ia harus pergi ke sana atau tidak. Martha menjawab kalau dari dulu dalam pengembalian keputusan Juliet selalu menggunakan instingnya. Martha menyarankan Juliet untuk melakukan apa yang ia pikir paling benar. Sebelum pergi, Martha memberi Juliet sesuatu. Martha bertanya apa Juliet pernah mencoba untuk mengingat atau hanya mempercayai semua perkataan Camille. Juliet menjawab kalau ia mengingat sedikit ingatannya sehingga bingung harus bagaimana. Juliet memutuskan untuk pergi ke pasar ditemani pengawalnya. Tentunya kedatangan Juliet ke sini menarik perhatian banyak orang. Sebentar lagi jam 2 sehingga Juliet meminta pengawalnya untuk membiarkannya sendirian namun ia menolak. Di saat yang sama ada beberapa orang yang mengidolakan Juliet dan ingin bicara dengannya. Did you touch me? What are you talking about? He fucking touched me. Terjadi keributan sehingga Juliet memanfaatkannya dengan berteriak kalau pengawalnya menyentuhnya. Pengawal ini dikepung dan di saat yang sama Juliet memanfaatkannya untuk melarikan diri. Juliet tidak tahu siapa yang ia cari. If you want the truth, come with me. Namun seorang wanita dengan pakaian rider mengajak Juliet pergi. Juliet dibawa ke tempat yang sepi. Di sana ia bertemu dengan Patrick Kennedy dan Danny. Saat ini mereka adalah buronan. Mereka adalah orang yang membantu Juliet menyebarkan video kalau di luar indah di Silo walau tentu Juliet tidak mengingat mereka. Dan wanita ini adalah Sandy, orang yang bekerja untuk Juliet saat Juliet masih menjadi sheriff. Sandy adalah orang yang mengirimkan surat. Patrick bertanya kenapa Juliet berbohong soal keadaan di luar. Dari video yang mereka sebar, mereka pikir kalau di luar indah dan aman untuk keluar. Juliet adalah satu-satunya orang yang pernah keluar dan kembali, tapi ia berkata kalau di luar memang tidak aman. Ternyata yang Juliet ingat adalah saat ia melewati bukit, ia bersembunyi di sebuah pondok pengungsian. Juliet tidak ingat kalau ia pernah pergi ke Silo 17. Patrick sadar kalau mungkin ini adalah ulah Camille. What if your head injury is not because of the fire? Mereka mendengar kalau ada obat yang bisa menghilangkan sebagian ingatan. Awalnya mereka tak mempercayainya, namun kini mereka percaya. Patrick bertanya apa Juliet diberi banyak obat setiap hari. Juliet mengiyakannya dan sekarang ia tahu kalau obat itu justru malah membuat ingatannya hilang. Juliet adalah satu-satunya orang yang pernah keluar dan kembali dengan selamat. Dan sekarang pemerintah ingin menghilangkan ingatannya. Hal ini membuat Patrick pikir kalau di luar memang sudah aman namun pemerintah hanya menutupinya. Kemudian Sandy menunjukkan 2 helm. Helm putih ini adalah yang dicuri pemberontak dari ruang IT dari episode sebelumnya. Sementara helm yang gelap adalah helm yang dipakai Juliet saat kembali. Di helm bersih bertuliskan angka 18 yang sesuai dengan kode Silo. Namun di helm yang dipakai Juliet bertuliskan angka 17. Melihat ini Juliet mengingat sedikit ingatan kalau ia pernah pergi ke Silo 17. Di tempat lain, seorang wanita memberitahu Camille dan Sheriff kalau Juliet pergi dengan seorang rider ke tempat yang sepi. Wanita ini bernama Evelyn. Ia ingin memberitahu mereka kemana Juliet pergi dengan satu syarat. Kemudian mereka menyerbu lokasi. Ada seorang wanita yang berjaga dan ia adalah Kathleen, istri Sheriff yang ternyata adalah bagian dari pemberontak. Ia memberi tanda kalau ada penggerebekan. Kembali ke tempat Juliet. Ternyata misi pemberontakan selama Juliet di sini adalah untuk mencari Lucas Kyle yang masih belum ditemukan. Juliet bertanya kenapa mereka mencarinya. Danny menjawab kalau Bernard mengirim Lucas ke tambang namun malah mengangkatnya menjadi wakil kepala IT. Di saat yang sama mereka mendengar kode sehingga Juliet langsung dikeluarkan dari bangunan. Ryder sudah sampai lalu bangunan digerebek. Sandy dan yang lainnya sudah kabur namun Ryder melihat kalau ada lubang rahasia di dinding. Sementara itu, Camille bertanya apa yang Patrick bicarakan. Juliet berbohong dengan berkata kalau Patrick tidak percaya perkataannya kalau di luar Silo tidak aman. Camille sudah tahu tentang surat rahasia. Ia menyalahkan kejadian ini pada Juliet karena menyimpan rahasia dari Camille. Namun sebelum pergi, Camille ingin Juliet bertemu dengan Evelyn lebih dulu.
Juliet adalah idola Evelyn sehingga keinginannya adalah untuk berbicara dengan Juliet. Evelyn bahkan memiliki tato yang sama seperti Juliet di tangannya. Evelyn berkata kalau ia tidak tahu artinya, namun karena Juliet memilikinya pasti artinya bagus. Juliet menjawab kalau ia tidak mengingat artinya atau saat membuatnya. Jadi sekarang Evelyn memiliki tato yang tak bermakna. Evelyn berkata kalau Juliet kembali dari luar dan menghentikan pemberontakan seketika. Walau tato ini mungkin tak bermakna bagi Juliet, namun tato ini bermakna bagi mereka. Sebelum kembali ke atas, pengawal Juliet marah karena sebelumnya Juliet memfitnahnya. Juliet meminta maaf. Namun pengawal Juliet ini adalah pria yang baik. Ia tidak suka dengan cara Camille yang memperlakukan Juliet seperti tahanan. Sehingga jika lain kali Juliet butuh waktu sendirian, ia cukup memberitahunya. Di tempat lain, Sheriff baru pulang. Ternyata Sheriff sudah tahu kalau istrinya adalah pemberontak. Di episode sebelumnya ada pemberontak yang tangannya terluka dan ternyata itu adalah Kathleen. Sheriff adalah orang yang adil, namun saat istrinya menjadi buron, ia tidak bisa melaporkan Kathleen. Rasa cinta Sheriff pada Kathleen terlalu besar untuk mengkhianatinya. Namun sekarang Sheriff sedang bimbang karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, sebelum tidur, Juliet selalu diperiksa oleh seorang perawat. Juliet diberi obat, namun karena sekarang ia tahu ini apa, ia membuangnya. Kemudian Juliet ingin pergi ke kantin untuk melihat keadaan di luar. Di season sebelumnya, Lucas menyadari kalau bumi bergerak dan memberitahu Juliet. Sementara itu, si perawat kembali ke kamar Juliet dengan diam-diam. Ia memeriksa kitchen sink dan melihat obat yang Juliet buang. Kini ia tahu kalau Juliet tidak meminum obat. Di tempat lain, Camille sedang di kantor IT. Camille berkata kalau ia berhasil mengontrol Juliet setidaknya untuk hari ini. AI menjelaskan kalau kepulangan Juliet tidak diharapkan namun ada manfaatnya. Ia menunjukkan grafik setelah Juliet menjadi wali kota, Shiloh menjadi tenang. Jika protokol penghapusan ingatan Juliet gagal, maka akan ada pemberontakan yang lebih besar. Juliet juga tidak bisa dibunuh karena akan langsung menciptakan pemberontakan. Namun AI sudah memikirkannya dan rencananya berhubungan dengan vitamin yang akan dimasukkan ke dalam pasokan air Shiloh. Dan dengan begitu, episode kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Sama seperti sebelumnya, karena Juliet yang hilang ingatan, serasa progresnya mundur dan belum ke track utama. Kejadian di masa lalu juga belum menarik karena lumayan sedikit. Karena alurnya loncat-loncat, jadinya progresnya juga sedikit. Episode ini biasa aja menurut Mimin, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 7/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.